Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banyumas menetapkan satu orang tersangka dalam kasus penemuan kerangka bayi di lahan bekas kolam tepi Sungai Panjaran, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Apa saja perkembangan terbaru dari kasus ini? Sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi. Selamat malam, Kompol Agus. Selamat malam, Mas Reza. Salam bersisi, Mas. Salam, Pak. Pak, apa saja temuan terbaru yang ditemukan oleh polisi dalam kasus ini? Baik, Mas Reza, sebelumnya kami jelaskan bahwa terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung terkait pengungkapan kasus ini, Mas Reza. Baik, masuk kepada pengungkapan kasus, Mas. Untuk tersangka sendiri sudah kami tangani dan motif daripada pelaku tersebut adalah sebagai ilmu spiritual dalam rangka untuk mendapat kekayaan dari pembunuhan tersebut. Jadi dapat kami jelaskan, Mas Reza, terkait kasus ini memang pada saat pemeriksaan tersangka mengakui bahwa semua kerangka bayi yang dikuburkan adalah perbuatan daripada tersangka tersebut, Mas Reza. Demikian. Oke, kalau saya tanya mengenai kondisi korban saat ini seperti apa? Baik, Mas Reza, untuk kondisi korban saudari E ini, kondisi yang bersangkutan kami dari awal sudah kami lakukan pendampingan dengan tim dari psikologi dalam hal proses pemeriksaan sehingga keterangan sejauh ini dari pihak saudari E bisa membuka gambaran daripada kasus tersebut, Mas Reza. Kondisi kejiwaannya korban saat ini seperti apa? Apakah ada pendampingan? Apakah masih dalam keadaan shock? Atau memang seperti apa penerimaannya selama kurang lebih 10 tahun terakhir dari 2013 lalu? Baik, Mas Reza, untuk kondisi korban sendiri memang pada saat kejadian ini kemudian mencuat ke publik memang mengalami shock, Mas Reza. Kemudian setelah itu kami dari Polresta Banyumas melakukan pendampingan dengan tim psikologi sehingga kondisi sekarang saudari E ini bisa membaik, Mas Reza, kemudian bisa memberikan keterangan kepada pihak Polresta Banyumas. Demikian, Mas Reza. Baik, masih didampingi hingga sekarang. Tapi kalau saya bicara mengenai istri ataupun ibu dari korban, istri pelaku ataupun ibu dari korban ini kabarnya kan juga mengetahui perbuatan dari pelaku. Apa saja perannya? Apakah polisi juga sudah menemukan adakah kemungkinan juga terjerat dalam kasus ini? Baik, Mas Reza, untuk ibu korban sejauh ini masih status sebagai saksi karena memang kita ketahui bersama bahwa perbuatan ini memang murni dari pelaku sendiri. Semua perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap saudari E, kemudian ibu juga, itu semua atas dasar ancaman daripada pelaku terhadap saudari E sendiri maupun ibu kandung, di mana mereka diancam dan akan dibunuh oleh pelaku apabila kemudian kasus tersebut diketahui oleh masyarakat. Demikian, Mas Reza. Oke, berarti istri ataupun ibu dari korban ini juga dilakukan pengancaman begitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai proses pembunuhan dari korban ini, apakah memang sudah dibantu juga oleh orang lain atau pelaku melakukan hal itu sendiri? Baik, Mas Reza, dapat saya jelaskan bahwa perbuatan ini dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2021. Total semua dari hasil pengembangan di TKP sebanyak 7 kerangka manusia yang diduga bayi, dan pemeriksaan tersangka bahwa tersangka mengakui seutuhnya bahwa perbuatan yang dilakukan baik menyetubuhi anak tersebut kemudian sampai dengan melahirkan dan menguburkan secara hidup-hidup ini adalah perbuatan murni daripada pelaku. Demikian, Mas Reza. Oke, baik. Saya bisa recap kembali. Dari keterangan yang tadi kami dapatkan, ada total 8 kali begitu ya. Ada 7 kerangka yang ditemukan, terus ada yang juga dilakukan proses aborsi. Tapi dari informasi sebelumnya juga dikatakan bahwa ada salah satu anak yang diasuh oleh tetangga. Apakah itu benar, Pak? Baik, Mas Reza. Untuk pemeriksaan terakhir bahwa kami menetapkan terkait dengan kerangka manusia dan berdasarkan keterangan tersangka adalah sebanyak 7, Mas. 7 kerangka manusia yang diakui oleh tersangka. Selain itu juga apabila ada informasi terkait kehamilan pertama kemudian diadopsi orang lain, ini akan kami lakukan
penyelidikan berikutnya, Mas Reza. Oke, baik-baik. Dan perbuatan ini juga Anda katakan sudah dilakukan selama 10 tahun begitu ya, dari 2013 lalu. Sejauh ini apakah pernah ada Ya. laporan dari warga? Seperti apa begitu? Baik, Mas Reza. Hmm? Kejadian dari 2013 sampai dengan 2021 sejauh ini belum ada laporan. Hmm? Namun kejadian itu bermula pada tanggal 15 Juni, di mana saksi saudara Tomo ini pada saat melakukan perataan tanah untuk pengolahan tanah tersebut menemukan kerangka tersebut, kemudian melapor ke pihak Saresim Polresta Banyumas. Jadi itu merupakan awal mulanya, kemudian kasus ini mencuat ke publik, demikian Mas Reza. Oke, Kompol Agus, di sini ada yang membuat warga penasaran, termasuk juga saya begitu ya. Mengingat kalau tadi ditemukan ada 7 kerangka bayi atau anak begitu ya, berarti sudah 7 kali melakukan aksi ini. Apakah selama 10 tahun itu atau kurang lebih dari 2013 sampai dengan 2021, warga tidak ada curiga, tidak ada yang melihat bahwa korban ini sedang mengandung hingga akhirnya anaknya dilahirkan dan juga dibunuh? Baik Mas Reza, memang hasil pemeriksaan saksi di TKP pada tahun 2013 kehamilan pertama, pelaku bersama dengan saudara E memang sudah diketahui hamilnya. Karena memang di masyarakat itu tersebar bahwa anak tersebut merupakan anak kandung daripada tersangka, kemudian mereka ini diusir, Mas Reza. Hmm? Diusir di RT yang menjadi tempat TKP pertama kali. Dari situlah mulai kejahatan terjadi dan kejahatan tersebut berlanjut sampai dengan 2021 yang dilakukan oleh tersangka Rudi, demikian Mas Reza. Oke, berarti pada kehamilan pertama itu warga tidak ada yang melaporkannya ke polisi? Iya, mengetahui namun tidak melapor ke kepolisian, demikian Mas Reza. Oke, dari hasil temuan Anda, apa yang membuat warga enggan untuk melaporkan? Apakah memang karena profesi dari seorang pelaku ini bahwa dia sebagai dukun atau seperti apa? Ataukah warga juga mendapatkan ancaman seperti korban dan juga sang istri begitu? Baik Mas Reza, hasil pemeriksaan kami dari warga memang dalam kondisi tertentu tidak melapor kepada Polresta Banyumas, namun pada tanggal 15 Juni ini kemudian diketahui oleh saksi yang juga memiliki tanah tersebut atas nama Tomo. Namun perkembangan berikutnya akan kami lakukan pengembangan, Mas Reza. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi. Selamat malam.